Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah An-Nabilah dengan NIM 224 kelas DAAB. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas recurrence relation yang telah diberikan oleh dosen. Ini ada 3 soal. Nah, untuk mengerjakannya nanti akan menggunakan 2 metode. Menggunakan metode backward substitution dan metode second order linear homogeneous RR with constant coefficient. Nah, mungkin mulai dari nomor pertama. Ini kenapa kok pertama pakai backward? Karena untuk suku sebelumnya hanya diketahui 1, tapi kalau diketahui 2 nanti pakai yang tadi itu, constant coefficient. Oke, mungkin mulai dari nomor 1. Ini nomor 1 yang diketahui ada rumus UN-nya, itu UN-1 ditambah 2, terus ada diketahui nilai salah satu barisnya itu U1 sama dengan 5. Nah, yang ditanya rumus langsung yang menggunakan indeks. Terus jawaban dikerjakan menggunakan metode backward substitution. Yang pertama, kita lacak dulu, dijabarkan nilai dari UN ini kalau dijabarkan seperti apa, supaya nanti kita menemukan suatu rumus yang bisa digunakan untuk langkah selanjutnya. Nah, ini ada yang pertama UN-1 plus 2. Nah, kalau misalnya ditarik mundur gitu, ingin diketahui, berarti kan ini mengikuti polanya ya, berarti N-1 min 1, berarti N-1 min 1 sama dengan N-2 kan, berarti seperti itu, makanya jadinya U N-2 ditambah 2, jangan lupa 2-nya juga. Seperti itu, ini nggak usah panjang-panjang, sampai ke yang ketiga saja, jadi UN-3 plus 2 plus 2 plus 2. Nah, di sini ada kelihatan pola nih, UN-3 ini ada angka 3, terus 2-nya ini 3 kali, berarti bisa dong dikalikan, jadi 2 dikali 3. Maka ada sama-sama angka 3 di sini, ini bisa dijadikan sebagai indeksnya. Atau di sini saya menggunakan variabel bernama I gitu ya. Jadi makanya untuk rumus pertama, untuk persamaan pertamanya UN sama dengan UN dikurangi I ditambah 2I. Nah, lalu kita substitusikan nih angka atau baris yang sudah diketahui. Ini kan ada U pertama atau baris pertama. Nah, dimasukkan. Jadi, UN-1 yang tadi didapatkan dari rumus 1 ini diganti dengan U ke 1. Jadinya U ke 1 itu nilainya berapa tadi? Nilainya 5 gitu ya. Jadi 5 ditambah 2I sesuai yang sebelumnya. Sudah seperti itu saja. Ini rumus kedua. Nah, akibat dari substitusi di sini, kan substitusi di sini ini menganggap UN-1 itu sama dengan U1. Maka bisa menjadikan suatu persamaan N-1 sama dengan 1 atau 1 sama dengan N-1. Jadi ketemu nilai I-nya sama dengan N-1. Nah, kita substitusikan nih nilai I yang tadi udah diketahui ke rumus 2. Rumus 2 ini yang nilai U1-nya sudah dimasukkan. Jadinya tinggal dimasukkan saja 5 ditambah 2i, I-nya tadi N-1, berarti 5 ditambah 2N dikurangi 2. Terus singkatnya UN sama dengan 2N plus 3. Ini rumus langsungnya. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 2. Ini untuk nomor 2 diketahui UN sama dengan UN per 2 ditambah 5. Terus baris yang diketahui U1 sama dengan 4. Yang ditanya rumus langsung menggunakan indeks. Sama masih dengan backward substitution karena salah satu baris yang diketahui ini cuma 1 gitu. Kalau misalnya nanti ada 2 yang diketahui nanti dengan metode yang lainnya gitu. Oke, jadi sama seperti yang sebelumnya, kita menjabarkan dulu nilai UN-nya yang ada di sini. Jadi UN sama dengan UN per 2 ditambah 5. Nah, untuk menjabarkannya, untuk nge-tracking-nya, kayak sama seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya, ini kan N-1, berarti seterusnya min 1, min 1, min 1. Nah, karena ini per 2, maka seterusnya per 2, per 2, per 2. Nah, kalau dalam matematika, misalnya N per 2 itu kan nanti jadinya N per 2 dibagi 2 per 1. Nah, kalau kalau pembagian dalam perkalian kan dibalik, jadi nanti N per 2 dikali 1 per 2, jadinya berarti N per 4. Nah, begitu seterusnya. Nah, sampai di sini ketemu N
per 2 pangkat 3 ditambah 5 dikali 3. Nah, ketemu lagi nih titik temunya, angka 3. Jadi ini bisa diganti sebagai variabel indeksnya gitu. Jadinya nanti rumus atau persamaan satunya UN sama dengan UN per 2 pangkat I ditambah 5I. Sama lagi seperti tahapan sebelumnya, kita substitusikan nilai U1 yang diketahui. U1-nya ini 4. Berarti disubstitusikan 4 ditambah 5I. Nah, akibat dari itu, kita di sini menganggap UN per 2 pangkat ini sama dengan U1. Jadi bisa dijadikan suatu persamaan 1 sama dengan N per 2 pangkat I. Nah, persamaan matematika gitu kan, kalau misalnya dipindah, jadinya nanti dia dikalikan. Berarti 1 dikali 2 pangkat I sama dengan N. Nah, di sini ada 2 pangkat I sama dengan N. Kalau masih diingat, ini ada dulu pernah diajarkan di SMA, atau kalau nggak salah ada di matematika dasar juga. Ini adalah suatu persamaan log. Jadi I sama dengan 2 log N gitu. Nah, jadi ketemu nih di sini, substitusikan nilai I ke rumus 2. Sama seperti sebelumnya, tinggal disubstitusikan aja nilai I yang tadi. Nilai I yang tadi, maaf. Oh, ini. Nilai I yang tadi tuh 2 log N. Berarti tinggal UN sama dengan 4 ditambah 5 dikali 2 log N. Gitu. Itu rumus langsungnya. Oke, selanjutnya nih nomor 5. Yang sama yang kayak tadi saya katakan, ini karena ada 2, nilai baris itu ada 2 yang diketahui, maka kita menggunakan metode second order linear homogeneous RR with constant coefficient. Di sini rumusnya menjadi kalau dalam metode ini kita harus menjadikan suatu persamaan UN ini menjadi sama dengan 0. Jadi dipindah ke ruas kiri semua atau ruas kanan sama aja, yang penting harus sama dengan 0. Maka yang ini kan tadi UN sama dengan 2 UN min 2 ditambah UN min 1, dipindahkan ke kiri semua jadi UN min 2 UN min 2 min UN min 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita mencari persamaan karakteristiknya. Kalau dari metode ini sudah ditetapkan nih, kalau misalnya dia N itu berarti R kuadrat gitu. Terus kalau N-1, oh dia berarti R pangkat 1. Terus kalau N-2 berarti dia R pangkat 0. Nah, untuk angka yang di sini dia mengikuti sebagai konstanta dari variabelnya. Nah, ini kayak UN. UN ini kan R pangkat 2, berarti R pangkat 2. Terus ada N-1 di sini, N-1 kan R pangkat 1 jadi R. Terus di sini N-2 kan sama dengan R pangkat 0 atau R pangkat 0 sama dengan 1 gitu ya. Jadi 1, terus kita ngikutin konstantanya nih ada min 2, berarti 1 dikali min 2, min 2. Maka ketemu nih persamaan karakteristiknya R pangkat 2 min R min 2. Nah, kita sekarang mencari nilai R1 dan R2-nya. Seperti operasi perpangkatan gitu, kita bisa mencari-cari atau menerka-nerka, itu ketemulah akhirnya R-2 dikali R plus 1. Ini juga bisa dicari menggunakan rumus-rumus, tapi karena memang sudah kelihatan dari polanya, bisalah langsung dikerjakan, atau langsung bisa ditemukan R kuadrat min R min 2 ini ditemukan dari perkalian R min 2 dikali R plus 1. Nah, di sini kita ketemu nih, kita dapat R1 dan R2-nya. R1 berarti kan R min 2 sama dengan 0, berarti R1 sama dengan 2, lalu R2 sama dengan min 1. Nah, kita masukin ke rumus langsungnya yang nanti kita harus cari A dan B-nya dulu untuk untuk jadi suatu rumus langsung yang tanpa ada variabel yang harus diteka-teka gitu, harus diterka-terka. Nah, jadi rumus langsungnya itu UN sama dengan A R1 pangkat N plus BR 2 pangkat N gitu. Karena di sini R1-nya diketahui, kita masukkan berarti jadi A dikali 2 pangkat N, terus B-nya min 1, ditambah B dikali min 1 pangkat N, gitu. Karena kalau misalnya ini R2 ini sama dengan 1, mungkin kita bisa buka gitu kurungnya. Tapi karena ini minus, karena kan pangkat dari angka minus itu kan rentan gitu ya, kalau misalnya pangkatnya ganjil dia minus, kalau pangkatnya genap dia positif gitu kan, jadi harus tetap dikurung gitu. Nah, ini. Jadi kita sekarang substitusikan nih nilai U1 yang tadi sebelumnya udah diketahui, ini kan U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 3. Ini untuk mencari satu persamaan yang nantinya kita bisa menemukan nilai A dan B dari situ.
Terus, jadi, U1-nya tadi itu kan 2, kita masukin nih, kita masukin N-nya 1, jadi A dikali 2 pangkat 1 ditambah B dikali min 1 pangkat 1. Jadilah 2 sama dengan 2A min B, ini persamaan 1. Terus U2 sama dengan, kayak tadi, tinggal N-nya dimasukkan 2 gitu kan, U2-nya tadi 3 sama dengan 2 pangkat 2 tadi kan 4, berarti 4A ditambah min 1 pangkat 2 kan 1, positif, berarti B. Jadi seperti itu, ketemu. Nah, kita akibat dari persamaan itu kita bisa menemukan nilai A nih. Kita tambah, jadinya 6A sama dengan 5, A-nya 5/6, gitu. Terus, dari situ kita bisa substitusikan, boleh di persamaan 1, boleh di persamaan 2, untuk menemukan nilai B. Di nilai B-nya min 1/3. Nah, step akhirnya, nilai A dan B-nya dimasukkan ke rumus langsung yang ini. Dimasukkan ke sini, jadinya kan tadi A dikali 2 pangkat N ditambah B dikali min 1 pangkat N. A-nya dimasukkan, berarti B-nya juga dimasukkan, jadinya rumus langsungnya atau UN langsungnya itu 5/6 dikali 2 pangkat N dikurangi 1/3 dikali min 1 pangkat N. Seperti itu. Mungkin sudah selesai ya. Sekian presentasi tugas dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.